Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bahwa malam hari ini kita diberikan Allah kekuatan, kesemangat, kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di rumah Allah yang mulia ini, Musalla Miftahul Jannah, dalam rangka sama-sama kita untuk melaksanakan perintah Allah, surat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kesemuanya ini kita lakukan dalam rangka untuk kita menjadi orang yang semakin dekat, semakin bertakwa kepada Allah, dalam rangka kita mencari ridho Allah. Karena untuk bertemu Allah nanti di akhirat itu, yang mampu melakukannya adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Orang-orang yang masuk surga dan di surga bisa bertemu Allah adalah orang-orang yang Allah ridho terhadap dirinya. Radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi. Yaitu nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi Allah panggil masuk surga tuh orang-orang yang jiwanya tenang. Kalau jiwa kada tenang, berarti dipanggil Allah. Orang jiwa tenang. Bagaimana orang yang jiwanya tenang ini? Adalah orang-orang yang radiyatan mardiyah. Dia melakukan sesuatu itu karena berharap ridho Allah, dan Allah pun ridho terhadap dirinya. Kita kalau berbuat itu berharap ridho Allah, pasti hati kita tenang. Salat, bersedekah, beramal kebaikan, apapun yang kita lakukan, kalau harapannya ridho Allah, hati kita tenang, hati kita nyaman mengerjakannya.
Tapi kalau kita berharap dunia, itu kita tidak enak. Kita nolong orang lain, berharap dunia supaya dapat sanjung puji. Orang tidak muji kita, sakit hati kita. Itu. Kita melakukan sesuatu supaya dapat gelar dan sebagainya, dikenal orang baik, tidak dapat, kita kecewa. Tapi kalau orang berbuat karena ridho Allah, dia akan tenang. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan ridho Allah ini? Salah satunya itu dengan mendekatkan diri kepada Al-Quran. Orang yang dapat ridho Allah itu orang yang dekat dengan Al-Quran. Hatinya tergetar untuk senantiasa fadzakir bil Quran. Itu adalah ridho. Jadi tanda Allah meridhoi seseorang, Allah puas, Allah senang dengan seseorang itu, maka dijadikannya hambanya itu orang yang selalu tergetar hatinya untuk dekat dengan Al-Quran. Fadzakir bil Quran, tergetar hatinya. Jadi kalau kita ini masih ada semangat mau mengaji, semangat mau belajar Quran, insya Allah itu tanda ridho dari Allah. Tapi sebaliknya kalau ada orang sudah Allah buat dia jauh dari Al-Quran, dibikin Allah, ada orang tuh dibikin Allah jauh dari Quran. Dia mau dekat Quran, mau belajar, tapi dibuat Allah jauh, sibuk. Ada hati tergetar, tergerak, terdorong mau belajar, tapi dibuat Allah sibuk dengan dunianya, lalu tidak sempat lagi belajar. Nah, jadi kalau kita ini masih semangat mengkaji Quran, semangat belajar Quran, itu salah satu tanda kita termasuk insya Allah orang yang dapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang dari rumahnya keluar menuju rumah Allah, kemudian di sana mereka itu belajar Al-Quran, sakinah ala qalbi, kami turunkan ketenangan ke dalam hatinya, kami turunkan ketenangan ke dalam jiwanya. Tenang hati, tenang jiwa kita. Dari rumah kita niat ke rumah Allah untuk belajar Al-Quran. Mudah-mudahan semangat belajar Quran ini dapat kita jaga terus menerus. Kawan-kawan jamaah di dalam surah Qaf, kita akan lanjutkan surah Qaf. Allah menyebutkan ada 8 golongan, ada 8 kaum yang mendustakan kebenaran. Orang sombong. Jadi orang sombong itu adalah orang yang dusta terhadap kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu orang sombong. Jadi orang sombong itu bukan orang yang menampil pakai baju baru, pakai mobil mewah, bukan. Bukan. Orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan orang lain. Itu orang sombong. Walaupun dia orang miskin, tapi menolak kebenaran, sombong. Miskin kalau punya apa-apa, tapi tidak mau dengan kebenaran, sombong. Ketika datang Quran dibacakan, tidak mau dengar dia, itu sombong namanya. Itu sombong, pendusta. Allah katakan Al-Quran termasuk orang-orang yang dicap sebagai kaum pendusta adalah orang-orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Nah, jadi makanya kita ini jangan sampai termasuk sebagai kaum pendusta. Maka setiap datang kebenaran, terima. Siapapun yang menyampaikan kebenaran, kita menerimanya. Walau dari anak kita sekalipun, walau dari anak kecil sekalipun, asal itu benar dari Allah, terima. Karena kalau orang tidak mau menerima kebenaran, dia termasuk orang yang sombong, termasuk orang yang pendusta. Di Quran Allah berikan contoh, dan contoh ini abadi sepanjang masa. Perwakilan 8 kaum ini akan terus ada sampai hari kiamat nanti. Siapa mereka-mereka yang pendusta ini, kata Allah di ayat yang ke-12 ya, 13, 14. Kazzabat qablahum qaumu Nuhin wa ashabur rassi wa Samud wa 'adun wa fir'aun wa ikhwanu Lut wa ashabul aikati wa qaumu Tubba kullun kazzabar rusula fa haqqa wa'id. Sebelum mereka kaum Nuh, kaum Ras atau penduduk Ras, kaum Samud telah mendustakan rasul-rasul. Demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Lut, dan juga penduduk Aikah dan kaum Tubba. Semuanya telah
mendustakan rasul-rasul, maka berlakulah ancamanku atas mereka. Jadi sudah dari bahari memang sudah sejak manusia diciptakan, kelompok-kelompok pendusta, penentang ayat-ayat Allah ini selalu ada. Sejak pertama manusia diciptakan ada diciptakan, ada anaknya dua, Qabil dan Habil. Nah, Qabil bertakwa, Habil bertakwa, Qabil jadi orang pendusta. Ada sudah dari sejak manusia diciptakan. Namun di Quran ini dikasih Allah 8 kaum pendusta, karena ceritanya yang sangat terkenal. Mereka mendustakan Rasul. Kalau Qabil Habil ini dia tidak mendustakan Nabi Adam, cuman karena kedengkian, karena penyakit hati. Nah, kaum Nabi Nuh, ini dia. Kaum Nuh ini mendustakan. Kaum Nuh ini siapa sekarang? Pelaut. Kaum Nuh ini kan keahliannya bikin kapal kan. Kaum pelaut. Ya kadang-kadang orang pendusta tuh banyak. Ketika orang ke laut berlayar, itu kadang-kadang sudah ada sholat lagi dah. Kalau kita pengalaman punya naik kapal misalnya dari Banjarmasin ke Surabaya, banyak yang sholat itu banyak yang gadanya. Kalau kita perhatikan, mana yang lebih banyak? Karena kadang-kadang orang di laut itu kan, makanya pelaut itu biasanya di mana kapal ditambat, dilabuhkan, di situ cinta dilabuhkan juga ya. Kayak itu pengajarannya para pelaut. Kaum Nuh ini adalah simbol para pelaut, orang yang mencari nafkah tuh di laut, cari nafkahnya. Laut, nyelam dalam laut, cari mutiara apa segala macam. Kapal, orang-orang yang cari ikan ke laut, mencari nafkah kehidupan di laut. Itu kadang-kadang sulit untuk beribadah kepada Allah, terutama sholatnya. Nah, kita pernah mengalami gitu, naik kapal, masya Allah, manusia banyak-banyak, yang sholat dihitung jari, yang sholat itu dihitung jari itu. Ada yang sholatnya biasanya kan masuk situ, kan di kapal kan sholatnya banyak goyang. Kita perhatikan tuh begitu azan maghrib itu kan di kapal tuh ada azan juga tuh biasanya, ada azan juga. Rombong, masuk maghrib sudah, kadang-kadang bergerak orang nih. Wah, ajar kita. Kita pikir apa nanti mungkin jamak di isya, kadang dijual sekalinya sampai subuh tuh dah. Ada 2 orangnya, sedikit, segelintir manusia paling dari ratusan orang tuh berapa orang aja tuh. 5 waktu aja. Ini kan kalau di laut itu kan berhari-hari. Mungkin karena kondisi sulit, apa segala macam, kotor, apa segala macam, tetapi kan tidak ada alasan. Kita ini di kondisi seperti apapun, sholat ini wajib dilakukan. Di udara itu sholat kita, di laut, di mana aja, dalam mobil. Karena kita selalu ada cara-cara yang diajarkan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan sholat. Bisa kita tayamum, bisa kita jamak sholat kita, banyak kemudahan. Tapi rata-rata orang kalau sudah dalam perjalanan itu, ya kan, itu kadang-kadang orang melupakan sholat tadi itu, lupa dengan ibadah kepada Allah. Nah ini jadi kaum Nuh ini simbol orang-orang yang mencari nafkah di laut, simbol orang-orang cari kerja, banyak itu kan, banyak kan, banyak orang-orang yang kerja di lautan itu kadang-kadang sudah tidak lagi mau sholat. Nelayan-nelayan pergi pakai perahu, kadang-kadang bermalam tuh. Bermalam kadang-kadang cari laut tuh sampai tengah malam pakai lampu. Kita lihat lampu-lampunya di tengah-tengah laut itu. Para nelayan mencari nafkah. Pertanyaannya, tetap sholat enggak? Jarang. Ulun waktu kecil itu hidup di kampung nelayan, pinggir laut. Waktu ulun masih di Sumatera sana. Itu betul, jarang para nelayan itu sholat, jarang sekali. Jarang. 1-2 orang aja mungkin. Yang kita tanya, tadi waktu ke laut sholat kada di sana. Kayak apa sholatnya? Adalah sholat. Kada sholat jar susah aja. Kada sholat aja. Kayak apa? Sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Kadang-kadang kan bermalam tuh. Bisa 2-3 hari di lautan tuh baru boleh pakai kapal. Tidak sholat. Tidak sholat. Setelah naik ke darat, ya kada sholat juga. Kita kira susah kan naik ke darat sholat, rupanya kada sholat juga. Nah inilah bahayanya orang-orang yang mendusta itu begitu. Karena disibukkan dengan mencari dunia, lalu mereka mengabaikan urusannya kepada Allah, mengabaikan janjinya kepada Allah, lupa dengan janjinya kepada Allah. Pendusta. Kaum Nuh. Yang kedua, wa ashabur ras. Kaum ashabur ras ini adalah ahli pertambangan. Orang-orang yang kerjanya kalau tadi di dalam laut, sekarang di darat.
di gunung, di mana nambang, menggali segala macam. Orang batu bara, tambang emas, tambang intan, banyak tambang-tambang. Namanya ashabur ras. Sudah ada zaman dulu, sudah ada. Jadi orang yang mencari nafkah dengan menambang itu sudah ada. Kaum pertambangan, ashabur ras namanya, kaum pertambangan. Nah, ini juga kadang-kadang orang-orang seperti ini disibukkan dengan urusan mencari kehidupan, lupa dengan janji kepada Allah. Dicap sebagai orang yang mendustakan. Dikasih Allah kelebihan, duit banyak. Rata-rata kan kalau orang menambang ini banyak duitnya. Memang batu bara kah? Bosnya tapi kalau anak buahnya kayak itu juga. Anak buah biasa-biasa ya. Yang sugih itu bosnya. Anak buah yang setengah mati, yang sugih bos. Bos yang memodali. Ashabur ras ini adalah orang-orang diberi Allah kemampuan di bidang pertambangan. Namun mereka melupakan, dusta terhadap kebenaran. Lupa kepada ayat-ayat Allah. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur ras wa Samud. Kaum Samud adalah ahli pertanian, bercocok tanam, para petani. Kaum Samud tuh luar biasa majunya pertaniannya, sehingga petaninya kaya-kaya kaum Samud. Kaum Samud terkenal hidup makmur, di kanan kirinya buah-buahan apa segala macam. Apa yang ditanam tumbuh semua, karena orang-orangnya ahli dalam bercocok tanam, ahli agrikultura, ahli pertanian, tapi juga mendustakan ayat-ayat Allah. Sibuk semua kerja cari dunia, lupa kepada Allah. Wa'ad, kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kalau sekarang itu developer perumahan. Kaum Ad ini adalah kaum ahli di bidang apa namanya, perumahan, bidang bangunan. Bidang bangunan. Gunung-gunung dipahatnya jadi bangunan mewah. Gunung-gunung kaum Ad punya kemampuan kalian cerdas. Gunung-gunung dipahatnya jadi bangunan. Nah, sekarang developer kalau kayak itu. Nih, sibuk dengan urusan membuat bangunan-bangunan megah, bangunan-bangunan mewah, lalu mengabaikan ayat-ayat Allah. Dusta terhadap kebenaran. Nah, berikutnya wa Fir'aun. Fir'aun ini adalah zaman sekarang tuh apa namanya ya, orang-orang yang kerja di bidang pemerintahan, mungkin birokrasi. Raja-raja, presiden, pokoknya pejabat-pejabat lah, pejabat-pejabat, kaum pemimpin, kaum bangsawan, kaum besar. Simbolnya itu Fir'aun, birokrasi lah, macam lah ngarannya lah, kaum birokrasi. Nah, ini dia. Jadi kehidupan sibuk mengejar, orang-orang yang menyibukkan dirinya mengejar kedudukan, aja. Saking hebatnya Fir'aun ini, dia mengejar kekuasaan, dapat kekuasaan yang paling besar pada saat itu, sampai dia mengaku dirinya adalah Tuhan. Qala ana wa rabbukumul a'la. Sesungguhnya aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Iblis pun tidak pernah seperti itu. Bayangkan. Iblis itu walaupun dia makhluk yang jahat, laknatullah, tidak pernah mengaku Tuhan iblis. Nah, tapi Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Kalah iblis lawan Fir'aun. Kalah iblis. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ini namanya kaum Fir'aun. Orang-orang yang sibuk mengejar kedudukan. Dan untuk kedudukan itu, apapun caranya, yang penting dapat kekuasaan. Biar menipu, biar curang, biar culas, apapun. Nah, sekarang kita lihat di negara kita ininya fenomenanya ya. Kadang-kadang orang culas tuh rame-rame. Berbuat curang tuh rame-rame, curang. Yang penting dapat kekuasaan. Berjamaah. Kada ada malu-malunya lagi. Terang-terangan sudah. Curang itu berjamaah. Nah, cuman ya Rasulullah kan ya, pemimpin itu adalah cermin rakyat. Pemimpin itu adalah cermin dari rakyat. Jadi kalau kita dapat pemimpin yang kada baik, memang rakyat yang kada baik juga. Dapat pemimpin yang culas, curang, rakyatnya curang juga. Sama ya. Culas juga rakyatnya, curang juga. Apa namanya, calon A, calon B, calon C, ada 3 calon. Pilih aku lah aja. Kasih duit dia ambilnya. Datang pulang seorang, kena colok aku lah dia ambilnya, aku curang nih. Datang 1 orang lagi, semua dia ambilnya.
Karena curang namanya. Yang penting dapat duit jar. Nanti kayak apa caranya? Coblos tiga-tiganya jarang. Kadang-kadang curang manusia. Maka kita akhirnya menghasilkan produk pemimpin itu, leadership itu yang curang juga. Orang. Karena rakyatnya juga culas. Rakyat juga curang. Jangan berharap kita dapat pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang jujur kalau rakyatnya pun tidak jujur. Walaupun tidak semua, ada juga rakyat yang jujur ada, cuman kebanyakan begitu. Berita aja kan disiraminya duit 75 berita itu kan berapa sekian persen pilkada siramnya pakai duit menang. Tadi kalah siramnya pakai duit menang. Berarti yang tadi itu memilih yang lain kena duit, milih yang si A nih, yang ngasih duit ini menang di akhirnya. Walaupun orang kada suka, banyak kada suka, tapi karena suaranya menang dia. Siapa yang milihnya? Rakyat yang curang juga. Sudah tahu ini orang kada baik. Sudah tahu ini adalah oligarki. Kan kekuasaan yang kuat, tetap dipilih juga. Nah, ini kadang-kadang. Itu seperti itu cermin kaum Fir'aun. Sampai sekarang ada terus. Dulu namanya Fir'aun, sekarang ada juga orang-orang yang bertipe seperti itu. Ini adalah kaum pendusta juga dicap sebagai kazzabat qablahum. Mereka termasuk kaum pendusta. Wa 'adu wa fir'aun wa ikhwanu Lut dan ikhwanu Lut, kaum Lut. Nah, sampai sekarang ada kalau nih kaum Lutnya suka sejenis. Disuruh dengan pasangannya laki-laki sama perempuan tidak mau dia. Laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan. Nah, kaum Lut subur sampai sekarang kaum Lut ini ada. Nauzubillah. Mereka sudah melakukan perbuatan maksiat yang melampaui batas. Dalam surah An-Naml itu dikatakan melampaui batas sudah perbuatannya, melebihi daripada hewan lagi. Hewan aja tidak mau kawin sejenis. Hewan aja tidak mau. Binatang tuh maulah kawin sejenis. Kada mau, padahal binatang tuh. Mana hanya berkelahi berebut bebinian. Bercakar-cakar adanya. Binatang aja tidak mau kawin dengan sejenis. Ini ada makhluk ciptaan Allah yang dibilang Allah makhluk sempurna, justru suka dengan sejenis. Ditawarkan yang ini, kamu boleh menikah sama anakku, kata Nabi Lut kan. Nikah dengan anakku. Aku punya anak gadis perempuan. Tidak mau dia dengan laki-laki ketujuhnya. Dengan laki-laki ketujuhnya. Nah, sekarang bahkan kalau di negara-negara luar negeri sana, di Eropa sana, ada yang dilegalkan. Boleh kawin sejenis tuh boleh. Ada tuh negara yang membolehkan kawin sejenis. Laki sama laki, bini sama bini, kayak apa kisahnya tuh? Kawin sejenis. Nah, ini kaum Lut, kaum pendusta. Mereka mendustakan kebenaran ayat-ayat Allah. Washabul aikah. Ashabul aikah ini adalah kalau zaman sekarang itu banker. Orang-orang bank. Nah, itu ashabul aikah tuh. Ahli ekonomi. Ashabul aikah terkenal ahli ekonomi. Orang-orang perbankan. Gimana tuh? Berbisnis lewat bank. Simpan pinjam apa segala macam dapat keuntungan yang banyak. Lewat usaha. Jadi dari dulu sudah ada kayak itu. Bukan sekarang aja. Orang makan riba, nah ashabul aikah gitu. Makan riba. Minjamkan duit sekian, balik sekian. Dia buat, cuma mungkin namanya tidak seperti bank sekarang, tapi sistem kerjanya seperti itu. Ashabul aikah. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan, wa qaumu tubba. Kaum tubba ini apa tuh zaman sekarang dicontoh kaum tubba itu kaum yang suka mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Nah, sekarang kan kayak itu semua orang followers. Berapa gram sudah follower dia. Nah, kan? Kaum tubba tuh gitu tuh. Ada orang berdakwah rupanya supaya dapat follower banyak. Nah, ceramah lewat konten nyawa supaya banyak followernya. Kita kan kalau banyak followernya senang kan? Sekian puluh ribu. Wah, ada orang bangga sudah. Berapa gram followernya? Segitu aja. Aku sudah sekian. Nah, jadi sekarang kadang-kadang orang mengukur orang itu benar, mengukur kebenaran itu bukan lagi dari Quran, dari Sunnah, dilihat dari siapa yang paling banyak pengikutnya. Kata orang pian salah, aku walaupun salah banyak pengikutku. Di situ gitu kan, pengajian wah ini, wah ribuan manusia pengajian. Sekalinya pengajian berjoget-joget aja sekalinya. Nah, itu di
Di medsos tuh ada joget-joget nyanyi. Wah, pakai lampu-lampu kayak konser. Hebat manusianya. Nah, bilangnya selawat. Bilang selawat. Kayak konser. Hidupkan handphone ke atas. Wah. Semuanya gerak tuh dong dulu kayak musik. Walaupun aja Bang pengen tahu, kalau pengen ikut melihat ke sana. Wah, begini rupa suasananya. Asli kayak orang konser. Kenapa? Banyak pengikutnya. Ya kan? Banyak pengikutnya. Apa namanya? Mania namanya kan? Jokowi mania. Banyak pengikutnya, banyak followernya. Ini kaum Tuba. Kaum Tuba itu adalah orang yang mencari pengikut sebanyak-banyaknya. Ketujuh juga banyak pengikut. Cari pengikut, sini gabung-gabung. Dan orang mau pengikut. Sekarang begitu orang. Kita hati-hati zaman sekarang ini, di zaman teknologi yang begitu canggih. Jadi rata-rata berbuat ini sulit mencari ketulusan. Karena rata-rata orang berbuat tuh salah satunya cari pengikut yang sebanyak-banyaknya. Semakin banyak pengikut, kita semakin dikenal orang. Nah, semakin dikenal orang, maka kita dianggap orang yang membawa kebenaran. Padahal ukuran kebenaran itu kan bukan banyaknya pengikut. Bahkan di Quran dikatakan jangan ikut orang kebanyakan. Jangan umpat orang kebanyakan. Belum tentu yang banyak itu benar, belum tentu. Belum tentu yang sedikit salah, belum tentu. Salatu minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Di dalam surah Al-Waqiah itu. Di awalnya disulalah, disaring. Wa qalilun minal akhirin, sehingga sedikit akhirnya. Di akhir zaman ini orang yang betul-betul mengikut kepada Rasulullah, mengikut kepada Quran dan Sunnah itu semakin sedikit orangnya. Yang banyak itu ikut-ikutan orang kebanyakan. Yang banyak itu ikut-ikut orang kebanyakan. Jadi orang melihat itu seseorang dari sosok figurnya. Kebenaran itu bukan dianggap dari apa petunjuk Allah, apa sunnah Rasulullah, tapi dilihat siapa sosok yang menyampaikan. Kalau sudah sosok dikenal, ternama, punya nama besar, walau salah diikuti. Jadi guru Bang, jar Habib, kayak itu jar Habib jadi itu ya, orang ngikuti. Padahal kan tidak ada jaminan pasti benar. Nggak ada. Yang mau ikuti Allah dan Rasulnya. Ati Allah wa ati Rasul. Ikut Allah, ikut Rasul, ikut Quran, ikut Sunnah. Ikut ulama-ulama yang lurus, ikut ulama-ulama yang benar. Karena selalu dihadapkan tuh di setiap zaman pasti ada ulama yang lurus, tapi ada juga ulama ulama yang jahat ada. Mana yang lebih banyak pengikutnya? Kadang-kadang ulama itu lebih banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Nah, kayak film Malaysia Walid. Film Walid. Karena viral kalau Walid ini wow, bepandir kharat benar Walid nih. Tahu Pak sebelah? Ada film Malaysia, film Walid. Pemimpinnya tuh janggut panjang, pokoknya bawa pakai bolang segala. Sekalinya kerjanya mengawini orang aja. Lebihnya dikawinnya, dibilangnya nikah batin ya. Jadi pengikutnya cuci kakinya, wah dicuci batisnya. Diminum, bekas mandinya ada sumur bekas mandinya tuh diambil airnya diminum, ambil berkah. Ada filmnya. Dan ternyata film itu adalah cerita pengalaman pribadi penulis film itu, bahwa dia pernah ikut seperti itu ajarannya. Di Indonesia ada kayak itu. Banyak korbannya. Sekalinya pakaiannya mantam anak santrinya, sekalinya dimakannya santrinya. Banyak. Wadah kita ini ada juga kan? Ada. Kada 1-2 orang korbannya 30 orang korbannya. Oh yuk. Ada kejadian wadah kita ini aja. Ada kejadian. Ada kejadiannya tuh wadah kita nih. Ulama terkenal, bolangnya besar, banyak pengikutnya, banyak santrinya, sekalinya muridnya. Baru ketahuan aja. Puluhan orang muridnya jadi korban. Karena orang melihat figur, pintar berpandir, ngomong apa segala macam. Walid tuh kayak gitu, pintar pandirnya. Wah, dalil-dalil hebat juga, pakai Al-Quran juga. Memang fenomenal begitu. Dia pintar juga berdalil. Keluar juga ayat-ayat Qurannya. Si Ani ngomong dibantahnya dengan ayat. Wah. Lalu seolah-olah dia tampak benar gitu. Tampak benar. Pengikutnya banyak. Banyak pengikutnya.
Nanti bekas bini dia dikawinannya sama anak muridnya. Ini kawin sama itu, ini kawin sama itu. Bekas dia semua. Kasihnya kayak murid-muridnya. Si Walid tadi. Walid namanya. Nikah batin. Kalau disuka dengan binian, kita nikah batin. Nikah batin. Habis itu berhubungan lain. Kawinnya. Hamil bebiniannya, disukanya gugur kan. Karena kita nikah batin tidak boleh dizahirkan jar. Ini kan batin jar. Ini kan tidak boleh ada zahirnya, gugurkan. Begitu aliran-aliran sesat. Dan ulama-ulama yang begitu bertopeng ulama jahat, menyimpang dari kebenaran sampai sekarang terus ada. Allah memberikan contoh dalam Al-Quran ini untuk kita waspadai. Jangan jadi kaum tumbak, ikut-ikutan aja, jangan. Jangan cuma jadi cari follower atau jadi followernya. Kita jangan cari followers, jangan juga jadi follower orang itu ikut ini ikut sini, belum tentu kebenaran lagi. Boleh kita jadi follower Rasulullah. Nah, followernya Rasulullah. Kamu followernya siapa? Followernya Rasulullah. Kita pengikut Rasulullah, bukan pengikut orang kebanyakan. Ini 8 kaum pendusta yang Allah berikan contoh dalam Quran. Kazzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur ras wa Samud wa 'ad wa fir'aun wa ikhwan Lut wa ashabul aika wa qaum Tubba kullun kazzabar rusula fa haqqu wa'id. Mereka itu semua adalah orang pendusta, dusta terhadap wa'id. Apa tuh wa'id? Janji. Mengapa orang berdusta? Karena lupa dengan janji. Jadi orang dusta itu karena lupa janji dengan Allah. Ada orang kawan kita bilang Allah jadi dustai aja, apalagi kita. Sedangkan Allah jadi dustainya, apalagi kita ya. Padahal sudah pernah berjanji, itu sudah bersumpah berjanji di alam rahim ibu kita. Ketika usia kandungan 4 bulan, sewaktu Allah ingin meniupkan ruhnya, maka semua manusia ini diangkat sumpahnya, diambil janjinya oleh Allah. Surah Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim wa zurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka. Seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Ditanya kita dalam rahim tuh. Waktu roh meritiupkan, ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, bersyahadah sudah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Betulkah aku Tuhanmu? Kita mengatakan, betul ya Allah, engkau Tuhan kami. Diambil sumpah sudah oleh Allah. Nah, orang-orang yang punya qalbun yang bersih mengerti inilah hakikat hidup sesungguhnya. Inilah esensi hidup yang sesungguhnya itu, yaitu bagaimana sepanjang hidup pegang teguh janji kita kepada Allah. Tidak boleh kita melenceng. Dari mulai kita lahir sampai kita mati bersyahadah kepada Allah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ini yang dipegang kuat, janji kita kepada Allah. Jangan nanti kamu menjadi orang anhaza ghafilin. Jangan kamu sampai jadi orang yang lalai. 8 kaum tadi itu contoh orang lalai. 8 kaum tadi, kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun, ashabul aika, ashabul ras. Ini adalah contoh-contoh kaum-kaum yang melupakan janjinya kepada Allah. Tidak menjadikan Allah itu sebagai tujuan dalam hidup, tidak menjadikan Allah sebagai ilahnya, tapi ilahnya dunia, ilahnya harta, ilahnya kedudukan. Ilahnya bukan Allah. Yang menjadi tujuannya bukan Allah. Allah ingatkan kepada kita, maka sholat itu asyhadu an la ilaha illallah, diingatkan kita. Dalam sehari itu kita diingatkan terus lewat sholat 5 waktu untuk kita menjaga syahadah kita, bahwa tidak boleh ada yang lain kecuali Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Ini janji kita, primordial kontrak, janji yang mengikat selama-lamanya sepanjang hidup kita sampai kita mati.
bahwa tidak boleh ada yang lain kecuali Allah. Karena kita sanggup memegang janji itu, makanya kita dikasih ruh tadi hidup. Kalau tidak sanggup, tidak dikasih kita. Mati kita, keguguran sebagainya. Ada yang kena jadi keguguran karena tidak sanggup memegang janji. Karena tidak mudah memegang janji kepada Allah ini, tidak mudah. Karena dunia ini ujiannya banyak, cobaannya banyak. Dengan segala macam kenikmatan dunianya, mata'ul ghurur, kesenangan yang kosong, kesenangan yang menipu. Lalu orang menjadi ghafil, lalai. An hadza ghafilin, lalai. Lupa janji kepada Allah. Banyak orang seperti itu. Mereka melupakan janjinya kepada Allah. Waktu rahim ibu bilang Tuhannya Allah, ternyata setelah hidup jadi orang kafir, jadi orang musyrik, jadi orang munafik. Dan itu lebih banyak jumlahnya. Jumlah orang yang munafik, jumlah orang yang kafir musyrik jauh lebih banyak ketimbang orang yang betul-betul beriman. Sedikit orangnya. Orang yang beriman kada banyak. Penduduk dunia sekarang katanya 7M ya. Dari 7 miliar itu 1,5 miliar aja Islam. 7M, 1,5-nya itu Islam. Berarti 5,5 miliar itu kafir. 1,5 aja. Itu apanya datanya ya. 7 miliar penduduk bumi sekarang ini, yang Islam 1,5 miliar aja. Dari 1,5 miliar nih, nang sholat di Jawa Barat katanya laki-laki yang ke masjid tidak sampai 30%. Ada orang meneliti. Kira-kira kan di Jawa Barat aja bang. Di mana-mana ya mungkin. Kada sampai 30% orang ke masjid. Masih mending kalau kada masih sholat di rumah, kada sholat juga. Dari 1,5 miliar tuh bisa lagi dihitung. Tambah sedikit orang yang mengerjakan sholat itu semakin sedikit jumlahnya. Janganlah dulu mengaji, sholat aja dulu. Jauh lah daripada suruh baca Quran, sholat aja. Wajiban 5 waktu. Itu tidak dikerjakan. Bagaimana keadaan manusia seperti ini? Inilah kata Allah, kita jangan dikatakan jangan sampai an hadza ghafilin, jangan kamu sampai termasuk kelompok orang-orang yang dilalaikan, lalai terhadap Allah, lupa dengan Allah karena sibuk mengejar dunia. Sebagaimana adalah kaum ini sibuk mengejar dunia, lupa kepada Allah. Dan semuanya kaum tadi itu dimusnahkan Allah. Jadi setiap datang kaum-kaum yang mendustakan itu pasti dimusnahkan Allah. Datang musnah. Kalau ingkar dimusnahkan Allah. Nah, lalu yang sekarang kayak apa? Kenapa belum dimusnahkan juga oleh Allah? Sudah Allah tetapkan min ajalin musamma, sudah ada waktunya. Tapi yang pasti ajalin qarib, waktunya sudah semakin dekat. Mereka menginginkan supaya disegerakan azab tuh. Kata Allah, kalau aku mau bisa aja, tapi sudah kutetapkan waktunya, nanti akan tiba waktunya. Allah masih memberikan kesempatan supaya kalau orang kita terlalai balik kepada Allah. Dulu kita ghafil, banyak lalainya. Sekarang jangan lagi lalai. Apalagi sudah masuk usia 40, 50, 60, wah, maginnya 60 ke atas, tidak boleh lalai lagi, sudah semakin dekat kepada Allah. Mungkin dulu waktu kita bujangan banyak lalainya. Sekarang kada boleh lalai lagi. Kamu sudah jenggot putih sudah beban. Terasa buka cermin, ya Allah, putih-putih sudah jenggot. Ya Allah, usia sini jenggot. Akhirnya rambut kita pendek terus. Karena asal rambut panjang berhamburan ini uban banyak mana. Wah, tua sekalinya. Sudah kepala 5 lebih sudah kita. Ya, siap-siap. Jangan kita jadi orang yang lalai. Siapa orang yang lalai kata Allah? Orang yang lalai itu orang yang lupa akan janjinya kepada Allah. Bagaimana supaya jangan lupa janji? Tidak ada cara yang lain. Baca Quran supaya ingat lawan janji itu, baca Quran. Fadzakir bil Quran may yakhafu wa'id. Itu ayat terakhir surah Qaf tadi. Surah 45 terakhirnya fadzakir bil Quran. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran. May yakhafu wa'id, bagi siapa yang berharap akan janji Allah. Wa'id itu artinya dua. Bisa artinya ancaman, bisa artinya janji. Wa'dun janji, wa'id ancaman. Tapi hurufnya sama, wa'ada hurufnya sama hurufnya. Wa'ada kalau dia dibaca wa'id itu ancaman. Kalau dibaca wa'dun dia jadi janji. Jadi Allah beri dua, ada ancaman dan ada
janji Allah. Nah, orang-orang yang betul-betul beriman, bertakwa, hatinya bersih, dia selalu ingat janjinya kepada Allah. Dia ingat janjinya. Bagaimana cara mengingatnya? Selalu untuk fadzakir bil Quran. Apa itu fadzakir bil Quran? Dengar Quran, baca Quran, artikan Quran, pahami Al-Quran, amalkan Al-Quran, ajarkan, hafal, pelihara Al-Qurannya. Itu namanya fadzakir bil Quran. Orang-orang yang menjadikan Quran itu zikir. Zikir dalam kehidupan. Zikir, dizikirkan Quran itu artinya dijadikan amalan, bukan sebatas bacaan mulut aja. Memang kita berzikir lewat mulut, tapi kita buktikan lewat amal perbuatan kita. Jadi orang-orang yang memegang teguh janjinya kepada Allah, salah satu tandanya selalu fadzakir bil Quran. Sekaligus juga tanda orang yang punya qalb yang hidup, qalb wal Qur'anil Majid. Orang kalau qalbunnya hidup, maka dia selalu fadzakir bil Quran. Itu Allah yang menerangkan. Lain dulu. Siapa orang yang hatinya hidup, dia selalu fadzakir bil Quran. Ini perkataan Utsman bin Affan terkenal. Apabila seseorang itu hatinya bersih, ini nanti pilih cek ya di medsosnya. Apabila hati seseorang itu bersih, maka dia tidak pernah merasa kenyang dari Al-Quran. Itu perkataan Utsman bin Affan. Bahwa orang yang hatinya bersih itu tidak pernah kenyang dari Al-Quran. Lapar terus bahasanya. Kalau kita lapar terus kan hendak makan terus ya. Karena lapar. Hendak makan terus karena kelapar. Nah, orang yang hatinya bersih, kata Utsman bin Affan, dia tidak pernah merasa kenyang dari Quran. Lapar terus. Mau terus Quran. Itu tanda orang hati bersih. Nah, mudah-mudahan kita pun kayak itu juga. Jangan pernah kita merasa kenyang dari Quran. Quran terus kita pelajari, dekat dengan Quran. Saban hari baca Quran. Usahakan kawan-kawan sekalian, saban hari baca Quran. Saban hari walau cuma selembar. Walau selembar, tapi usahakan setiap hari kita membaca Al-Quran. Tidak disuruh 1 juz sehari. Mungkin kalau 1 juz sehari berat, banyak kerjaan segala macam. Paling tidak nih selembar sehari dibaca Quran. Selembar gini aja. Syukur-syukur sekarang lebih nyaman, sudah ada terjemahannya kawan kita. Baca selembar Quran, baca terjemahannya. Baca terjemahannya. Sehingga paling tidak kita tahu kisahnya apa kalau. Nah, inilah tanda orang yang hati bersih. Hatinya tergetar untuk selalu fadzakir bil Quran. Dan dengan Al-Quran itu kita akan terjaga terhadap janji. Jadi surah Qaf ini salah satu pesan pentingnya memegang janji kita kepada Allah. Peganglah janji kita kepada Allah. Kalau orang itu memegang teguh janjinya kepada Allah, insya Allah ketika dia janji sama orang lain, dia tepati janjinya. Orang yang memegang teguh janji kepada Allah, dia akan menepati janjinya kepada orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok hamba-hamba Allah yang memegang teguh janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjadikan Allah sebagai Tuhan, sebagai tujuan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.